terkini COVID-19 untuk Sulawesi Selatan. Per kemarin jumlah kasus yang terlaporkan itu sebanyak 327. Kemudian kalau kita melihat kasus aktif di Sulsel itu sekarang ada terjadi peningkatan 2,8%. Kemudian angka kesembuhan masih di 95,7% dan positivity rate-nya di kisaran 13,4%. Kemudian angka-angka tersebut kalau kita lihat penggunaan tempat tidur nih sebagai salah satu indikator sejak tanggal 26 Juni atau akhir Juni sampai sekarang ini itu terjadi peningkatan penggunaan BOR ya, bed occupancy rate-nya sebelumnya di 10%, sekarang sudah di angka 32% ya. Jadi terjadi peningkatan penggunaan tempat tidur untuk ruang isolasi. Begitu juga dengan ruang ICU untuk COVID-19 ini dari 6% naik ke 19%. Jadi ada indikator peningkatan penggunaan layanan di tingkat rumah sakit. Nanti mengapa ini meningkat? Yang pertama bisa dilihat dari angka reproduksinya ya. RT biasa diukur dengan reproduksi efektifnya, itu memang sekarang terjadi peningkatan di posisi terakhir untuk Sulsel, reproduksinya itu di 1,4 gitu ya. Kemudian kasus juga memang cenderung mengalami peningkatan dari hari ke hari dan sepertinya terjadi peningkatan secara cukup bermakna ya. Sekarang posisi terakhir itu 327 per kemarin 2 Juli. Nah ini kalau tadi Anda mengatakan kenaikan yang bermakna ya. Ini kenaikan yang bermakna ini apakah kenaikan 327? Ini memang cukup signifikan ataukah masih cenderung sedikit atau seperti apa, Pak? Ya, kalau kita berangkat dari data kita sendiri per 27 Juni itu kan misalnya kasusnya cuma 90. Kemudian naik ke 327 itu kan terjadi peningkatan 13%. Tetapi kalau kita membanding dengan Pulau Jawa atau Jawa Bali itu kan kita masih lebih rendah ya. Artinya belum, kalau Jawa Bali sudah masuk PPKM mikro darurat, Sulsel itu masih pada level 4. Jadi masih dianggap terkendali. Jadi ini Sulsel masih zona yang aman gitu atau masuk sudah ke zona orange setelah tentunya Sulsel ini pertengahan Juni yang lalu ini sudah masuk zona hijau, Pak Prof. Ridwan. Saya harus hati-hati mengatakan zona hijau karena itu orang akan membuka maskernya seluas-luasnya. Itu sangat berbahaya. Karena pada situasi sekarang Pulau Jawa, Bali itu pada darurat PPKM mikro darurat. Kemudian kita sangat rawan juga untuk mengalami situasi seperti itu sekarang ini. Karena itu unsur kehati-hatian harus tetap kita pertahankan, jaga. Persoalan apakah kita masuk zona hijau atau zona kuning atau zona oranye, perlu saya jelaskan dari 24 kabupaten kota, itu ada 7 kabupaten kota yang masuk zona oranye, 1 yang hijau dan yang lainnya masih zona kuning. Yang oranye itu termasuk Makassar, Goa, Takala, Selayar, Luwu. Baik. Begitu. Jadi Makassar sendiri sekarang ini masuk zonanya zona oranye. Baik. Nah ini ada 3 kabupaten kota termasuk Makassar, Goa dan Toraja ini penyumbang angka kasus COVID terbesar di Sulawesi Selatan. Betulkah seperti itu, Pak Prof. Ridwan? Kalau penyumbang terbesarnya itu sekarang bisa saya jelaskan secara singkat. Penyumbang terbesar sekarang itu untuk Sulawesi Selatan ada berapa kabupaten ya? Ada 10 kabupaten sebentar. Yang pertama itu ada Makassar 205 kasus per kemarin, Jeneponto ada 31, Goa 19, Sidrap 17, Tanah Toraja 15, Sinjai 11, Selayar 10 dan Maros 6. Itu jadi sekarang ini terjadi perluasan penambahan kasus. Kalau sebelumnya pernah di akhir Juli itu cuma 5 kabupaten, sekarang meningkat ke hampir 20 kabupaten yang melaporkan kasusnya. Begitu Mbak, terjadi perluasan wilayah. Ya, nah kita ke Mbak Heni ya. Mbak Heni panggilnya atau Bu Heni ini? Saya memanggilnya.
Baik, nah Ibu Heni ya, Ibu Heni ini merupakan juru bicara Makassar Recovery dan ya kita juga melihat begitu gencarnya program Makassar Recovery saat ini, tapi juga begitu gencarnya angka kasus COVID-19 saat ini ya. Nah ini seperti apa upaya yang saat ini dilakukan karena Makassar ini termasuk kota terbesar ya angka kasus COVID-19-nya saat ini, dan bagaimana upaya yang saat ini dilakukan Makassar Recovery untuk menekan laju pertumbuhan angka kasus COVID-19, Ibu Heni? Ya, terima kasih Mbak Ridwan. Jadi sejak di launching program Makassar Recover, sejak di launching per Maret kemarin, sebenarnya beberapa tahapan itu sudah berjalan sampai kemarin pada saat dilepasnya relawan detektor Makassar Recover yang akan bertugas melakukan agenda triase dari rumah ke rumah. Jadi Makassar Recover itu kan terbagi dari banyak tahapan program. Salah satunya adalah Satgas Raika yang setiap saat mengurai kerumunan di area-area publik, di tempat-tempat usaha. Kemudian ada Satuan Tugas COVID Hunter yang kemudian mendatangi orang-orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Makassar dan suspek kontak erat dengan pasien, melakukan treatment dan sebagainya. Kemudian kemarin Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota Makassar melepas puluhan ribu relawan detektor yang akan melakukan agenda triase di Kota Makassar. Nah, kegiatan detektor ini saya pikir penting untuk dikawal bersama-sama, untuk semua masyarakat bisa bekerja sama, karena fokus utamanya adalah bagaimana melakukan pemilahan kasus bagi warga yang terpapar COVID-19. Misalnya dipilah tingkatan gejalanya mulai dari berat, sedang, ringan sampai orang-orang yang OTG yang kemudian akan diberikan treatment sesuai dengan tingkatan gejalanya. Jadi untuk menekan bor bed occupancy rate di rumah sakit itu bisa dilakukan dengan ini, sehingga orang-orang yang bergejala ringan misalnya tidak perlu dirawat di rumah sakit. Cukup disarankan untuk isolasi mandiri di rumah dan diberikan treatment khusus, diberikan suplemen, vitamin, dan sebagainya. Saya pikir langkah pemerintah kota lewat Makassar Recovery ini salah satu wujud keseriusan pemerintah kota dalam menangani penyebaran COVID-19 di Kota Makassar. Kita bersyukur ya memiliki pemerintah yang konsen, peduli terhadap kondisi ini. Bagaimana misalnya kalau pemerintah cuek-cuek saja dan tidak mau tahu dengan situasi COVID hari ini, apalagi Makassar menjadi epicentrum untuk wilayah Sulawesi Selatan, banyak pendatang yang masuk. Saya pikir perlu memang antisipasi sejak dini, meskipun Makassar belum masuk pada zona merah, tetapi ini tidak boleh membuat kita lengah dan abai terhadap situasi ini. Banyak hal atau langkah-langkah antisipasi yang harus kita dukung sama-sama untuk kemudian menekan lahirnya atau ditemukan kasus-kasus baru setiap hari di Kota Makassar. Apalagi kenaikannya saya pikir trennya sudah mulai naik lagi sampai 2 kali lipat per minggu. Jadi kita ada review kasus harian setiap minggunya, kasus aktif untuk Sulawesi Selatan untuk hari ini untuk COVID-19 itu 637 kasus ya. Ada yang dirawat 29% dan isolasi mandiri 71%. Saya pikir data ini tidak main-main dan ini harus menjadi perhatian kita semua untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Ya. Nah, Ibu Heni, ada yang mengatakan program Makassar Recovery ini belum berjalan efektif untuk menekan laju kasus COVID-19 di Makassar. Nah, ini menurut Anda seperti apa tanggapan dari masyarakat ini? Ya, sekali lagi kita tidak bisa menyimpulkan secara sepotong-sepotong dan tidak bisa mengambil kesimpulan terlalu dini terhadap program ini, karena program ini sesungguhnya baru sementara berjalan tahapan-tahapannya. Saya pikir kalau dinilai tidak efektif, banyak hal sebenarnya yang cukup efektif dilakukan oleh tim Makassar Recover, termasuk bagaimana Satgas Raika ini secara konsisten setiap hari melakukan upaya-upaya mengurai
kerumunan di beberapa tempat-tempat, misalnya warung kopi yang sering berkerumun dan beberapa area-area yang dinilai itu bisa menjadi klaster penyebaran COVID-19. Saya pikir langkah-langkah yang dilakukan oleh Satgas Raika itu lumayan efektif untuk kemudian memberikan warning kepada warga, kepada kita semua untuk sesegera mungkin mengurangi mobilitas di Baik. luar rumah seperti itu. Termasuk teman-teman di Satgas Covid Hunter. Saya pikir beberapa warga yang terkonfirmasi positif itu dengan gerak cepat Covid Hunter mendatangi rumah-rumah warga, langsung melakukan treatment terhadap warga yang terkonfirmasi positif COVID-19. Saya pikir ini juga bagian dari bentuk perhatian pemerintah kota yang dilakukan secara terukur dan terencana, sehingga orang-orang yang terkonfirmasi positif itu bisa secepatnya dilakukan treatment sehingga tidak menyebarkan virus ke kontak-kontak erat keluarga dan tetangga atau orang-orang di sekitar rumahnya seperti itu. Saya pikir kalau menyimpulkan secara keseluruhan terkait keberhasilan program ini itu terlalu dini untuk kita simpulkan ya. Kita lihat saja prosesnya berjalan dan kita akan mereview tren-tren kenaikan COVID bulan-bulan ke depan. Mudah-mudahan program ini berjalan. Nah, saya ke pendengar, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silahkan 36211853 ya. Nah, Pak Prof Ridwan, Makassar Recovery dan juga program-program yang ada di Makassar Recovery ini. Nah, ini ada yang mengatakan sebenarnya belum efektif seperti itu karena angka kasus COVID juga cukup tinggi saat ini. Nah, apa yang sebenarnya yang harus dibenahi gitu dan harus menjadi solusi untuk program recovery Makassar Recovery ini, Pak Prof Ridwan? Baik, jadi poin penting di dalam pengendalian COVID-19 itu adalah yang pertama adalah memutus mata rantai di ujung tombak penularan ya. Apa yang dimaksud dengan ujung tombak penularan itu adalah tracing terhadap kasus terkonfirmasi. Artinya setiap kasus terkonfirmasi oleh WHO itu dijelaskan bahwa itu harus men-tracing kurang lebih 30 kontak erat ya, 30 kontak erat pada setiap kasus terkonfirmasi. Nah, kapasitas itu yang sekarang sangat rendah untuk Indonesia termasuk Sulsel. Jadi ini harus dibenahi. Kemudian kalau kita lihat angka yang sangat rendah itu artinya banyak sekali kasus yang terkonfirmasi, kemudian memiliki kontak erat yang tidak terlacak. Karena dia tidak terlacak, akhirnya dia menjadi sumber penularan di lingkungannya, sehingga dia menjadi community transmission atau terbentuknya klaster-klaster keluarga. Jadi poin penting sekarang ini kalau kita melihat kasus Makassar yang cenderung mengalami peningkatan berdasarkan data terkininya itu minggu lalu masih kasusnya 56, tapi per kemarin itu sudah di angka 205 gitu ya yang terlaporkan. Jadi tentu di masyarakat jauh lebih tinggi ya kalau kita mendapatkan estimasi sebelumnya bahwa itu justru bisa 5 kali dari data yang terlaporkan. Jadi itulah PR-nya sekarang untuk Kota Makassar dan Sulsel secara umum ya. Bagaimana meningkatkan tracing ya, tracing itu prinsipnya surveillance, pengamatan, pelaporan yang konsisten ya, yang konsisten karena kalau kita tidak mungkin memutus mata rantai penularan kalau tidak ada tracing. Kalau sudah di tracing itu artinya harus di testing. Kalau sudah di testing berarti kita meningkatkan angka cakupan tes. Nah, testing kita untuk Sulsel itu kan baru di angka kurang lebih 2000-an. Nah, angka ini masih relatif rendah ya, masih relatif rendah. Ini semua menjadi PR kita bagaimana meningkatkan testing atau spesimen. Yang ketiga adalah bagaimana betul memisahkan antara yang tidak perlu masuk rumah sakit, artinya gejala ringan sampai sedang, supaya diisolasi saja, dan yang berat kritis masuk rumah sakit. Poin penting di isolasi ini adalah ternyata Isman ini mengalami banyaknya kebocoran pada Isman. Apa yang dimaksud kebocoran sini adalah mereka hanya namanya isolasi mandiri, tetapi masih kontak erat dengan keluarga, tetangga, dan orang-orang lain. Bahkan masih berkeliaran di mana-mana. Inilah yang menjadi sumber penularan. Jadi itu yang perlu dibenahi. Nah, ini kemarin baru di launching detektor Makassar Recovery. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Apakah detektor Makassar Recovery ini juga bisa menjadi solusi yang terbaik untuk men-tracing ya, tracing masyarakat di tingkat RT seperti itu? Jadi
sebenarnya prinsip-prinsip dasarnya itu adalah kan pelaksanaan surveillance atau deteksi dini penemuan penderita secara dini. Hanya memang pada launchingnya kemarin itu saya sedikit Terlalu ramai ya, 10.000 loh Pak. terlalu ramai ya. Itu videonya beredar itu sangat mengkhawatirkan. Jadi itu bisa menjadi kambing hitam peningkatan kasus di Makassar nanti. 2 pekan ke depan kasus COVID Makassar akan mengalami peningkatan akibat pertemuan yang sangat besar itu. Nah, jadi itu yang perlu diwaspadai ya. Jadi sekarang ini harus hati-hati semua pertemuan. Kita tinggal menunggu waktu pemicu Makassar atau Sulsel mengalami kasus seperti Jawa Bali sekarang. Dengan angka peningkatan yang sangat signifikan sekarang ini, kalau kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sistematik, maka itu akan mengalami peningkatan. Nah ini menjadi sorotan nih Mbak. Ini Handayani kemarin ya. Ini di lapangan Karebosi bahkan sampai 10.000 orang ya, dan akhirnya menjadi viral. Ini bisa dijawab mungkin saat ini Mbak ini Handayani mengapa sampai terjadi seperti itu? Silahkan. Baik, tapi kita terima dulu dengan telepon dari pendengar kita. Silahkan di 36211853 atau juga di 9 di line telepon kami ya di 9440 ya. Ini saya kurang hafal untuk lebih ininya, tapi Anda bisa bergabung 36211853. Oke, baik. Nah, silakan Ibu Heni untuk membahas ini. Ya, jadi saya bukan 10.000 orang, 10.000 kemarin itu seremoni launching Makassar, relawan Makassar detektor untuk Makassar Recover. 10.000 relawan. 10.000 relawan, tetapi yang representatif yang menghadiri itu 1.000 orang yang menghadiri, tapi 10.000 relawan ya. Relawan yang mewakili semua kecamatan ya. Yang di launching itu 10.000 tim relawan detektor. Kemudian ada juga 5.000 nakes, 5.000 nakes. Kemudian ada 308 relawan dokter. Tapi yang menghadiri tidak sepenuhnya hadir 10.000 relawan itu. Ada representasi dari perwakilan masing-masing relawan. Tetapi ini menjadi bahan evaluasi untuk teman-teman di Makassar Recover, khususnya pemerintah Kota Makassar, yang kemudian sempat menjadi sorotan, terjadi sebuah kerumunan misalnya di event kemarin. Kami juga dengan berbesar hati meminta maaf atas kekeliruan yang terjadi. Mungkin ada banyak hal yang mesti diperbaiki ke depan terkait agenda-agenda atau tahapan-tahapan dari Makassar Recover sendiri. Insya Allah semua akan berjalan sesuai dengan rencana. Kita tetap tegas untuk menerapkan aturan tentang protokol kesehatan. Ya, kita ke 36211853. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa Pak? Kembali Andi di BTP ini Bu. Baik, Pak Andi di BTP, silahkan. Begini Bu, itu kan terlalu heboh itu 10.000 relawan, sekian ini. Sebenarnya bukan di situ. Jadi di mana Pak? Menjadi sumber itu saya lihat ini masjid-masjid ini yang tidak masjid ini sangat rawan. Jadi 1.000 saja orang atau 100 orang disebar di tiap masjid, tapi harus senyap. Jangan pakai mobil itu yang ada mereknya. Ketika datang itu pakai mobil seperti itu, kucing juga pakai masker ketakutan. Ketika pergi buang lagi maskernya. Jadi tindakan sekarang itu masjid-masjid dulu, tempat-tempat pertemuan itu dikirim orang di sana secara senyap. Orang relawan itu kirim senyap tanpa seragam. Dia foto di situ, betulkah itu di situ sudah penerapan protokol kesehatan atau tidak? Dan saya yakin tidak betul. Pasti banyak yang tidak pakai, termasuk di masjid-masjid di BTP ini. Dan bahkan itu pengurus-pengurus masjid itu kalau perlu itu harus kena sanksi itu karena dia melanggar itu perda tentang itu COVID. Dia membiarkan itu terjadi kerumunan yang tidak seharusnya. Nah, saya kira begitu, Bu. Ya, Pak Andi di BTP, terima kasih ya.
Ini ada masjid di BTP yang tidak mematuhi protokol kesehatan ya, seperti itu tadi Pak Andi laporannya. Dan harusnya ini lebih apa ya, diberikan sanksi kepada yang pelanggar. Jangan katanya menurunkan orang-orang yang memakai pakaian masker gitu yang ingin mendeteksi pada masyarakat. Nah, silakan Ibu Heni mungkin lebih menanggapi hal ini, silakan. Ya, jadi saya sepakat dari Prof. Ridwan tadi bahwa untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 kita tidak bisa menanganinya secara parsial, tetapi banyak hal yang harus terintegrasi, termasuk bagaimana agenda tracing ini bisa berjalan maksimal. Makanya kenapa ada 10.000 relawan detektor yang akan tersebar langsung ke 5.000 RT yang ada di Kota Makassar. Jadi kita langsung berbasis pada skala yang paling mikro adalah RT. Jadi mereka akan tersebar melakukan tracing door to door dari rumah ke rumah, mengecek status kesehatan warga Kota Makassar yang terpapar COVID-19 dan memilah tingkatan gejalanya. Kemudian kalau ada hal-hal seperti masjid, area-area publik, kita juga punya tahapan yang namanya Zoom monitoring yang akan dimonitoring oleh semua master COVID kecamatan. Jadi event-event yang dilakukan atau hajatan-hajatan yang dilakukan itu harus taat pada event protokol yang sudah ditetapkan. Misalnya jika hajatan nih, misalnya kawinan atau ulang tahun, tidak boleh melakukan prasmanan, tetapi nasi kotak. Saya pikir banyak protokol-protokol kesehatan yang saat ini memang sudah mulai abai dan sudah mulai dilanggar karena mungkin kita merasa aman-aman saja, daerah kita tidak masuk zona merah. Tapi itu tidak boleh membuat kita abai terhadap protokol kesehatan. Terima kasih untuk perhatiannya Pak. Masjid juga akan rumah ibadah juga menjadi fokus kita, sehingga aturan-aturan bahwa semua yang ingin sholat berjamaah itu wajib memakai masker, saya pikir ini bukan tidak boleh diabaikan. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 082133394440 ya. Dan Pak Prof. Ridwan, ini detektor Makassar Recovery ya. Ini dengan menggunakan, saya mau menanyakan nanti Ibu Heni, ini bagaimana prosedur mereka ini menggunakan pakaian seperti apa ketika akan mendeteksi atau berkunjung ke rumah warga. Nah warga biasanya itu akan mengalami ketakutan gitu ya ketika saya mungkin ingin menyampaikan petugas ingin melakukan tracing gitu, dan akhirnya mereka pada lari gitu ya. Ini pernah terjadi ya di beberapa tempat di Kota Makassar. Nah Prof. Ridwan, apakah hal-hal inilah yang menyebabkan bahwa penyelesaian atau eksekusi kasus COVID-19 di Makassar ataupun juga di Sulawesi Selatan terhalang karena ketakutan yang ada di masyarakat untuk mengetahui, wah saya takut terjangkit COVID-19 ini. Nah ini yang sebenarnya ada di masyarakat seperti itu, Prof. Ridwan. Ya, jadi ini kan menyangkut komunikasi berisiko namanya ya. Jadi bagaimana menyampaikan pesan-pesan ke masyarakat dan diterima dengan baik. Prinsip dasarnya adalah tidak memberikan berita itu menjadi pandemi sendiri. Tapi sebenarnya ya. beritanya saat ini juga sudah menjadi pandemi Pak. Iya, itulah yang dimaksud dengan komunikasi berisiko yang tidak berjalan dengan baik. Ini sebenarnya adalah fungsi tugas dari Satgas untuk menyampaikan secara sederhana sesuai dengan bahasa komunitas. Jadi itu pernah terjadi di 2020 di mana petugas itu ditolak di beberapa RT RW atau kelurahan, dan setelah itu semuanya sudah berjalan dengan baik. Nah sekarang tingkat partisipasi warga prinsip dasarnya adalah melibatkan warga secara dini dalam pengendalian suatu wabah atau pandemi, itu semakin cepat pandeminya selesai. Semakin tidak dilibatkan warga dalam pengendalian pandemi, semakin tidak terkendali pandeminya. Jadi itu poin pentingnya sekarang, bagaimana membentuk warga tangguh, kelurahan tangguh, lorong tangguh, desa tangguh di dalam pengendalian pandemi.
Kalau itu tidak dimaksimalkan, Baik. maka tidak Jadi akan ini selesai tantangan pandemi. terbesar loh untuk Gitu, Mbak. tim detektor Makassar Recover ya. Karena pasti mereka pada takut ya, bahkan spanduk penolakan juga pernah dipasang di sejumlah kelurahan ya, jangan masuk karena ini udah aman sih sebenarnya dari Covid katanya seperti itu. Nah, ini tantangan loh. Karena kemarin juga sempat melakukan hal seperti itu, kemudian di-launching lagi detektor Makassar Recover. Nah, ini bagaimana tantangan yang harus dipersiapkan juga, ini solusinya komunikasi yang harus seperti apa yang dilakukan oleh kepada masyarakat. Ya, saya pikir kita butuh pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif ke masyarakat, termasuk model komunikasi para relawan ketika mendatangi rumah-rumah warga. Karena sekali lagi dari awal selalu kita tekankan bahwa Makassar Recover adalah gerak langkah bersama seluruh elemen Kota Makassar dalam memerangi pandemi COVID-19. Jadi bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat juga ikut bergerak bersama untuk melawan COVID-19. Ini perang kita bersama, saya pikir seperti itu. Nah, langkah-langkah yang persuasif saya pikir dibutuhkan ya, pendekatan-pendekatan yang lebih humanis ke masyarakat, sehingga masyarakat juga lebih terbuka dan merasa bahwa ini bagian dari kepentingan mereka. Selama ini kan terpisah, masyarakat menganggap ini kepentingan pemerintah, bukan kepentingan mereka. Padahal kesehatan itu adalah Baik. Nah, Ibu Heni terputus jaringannya. Nah, ke Pak Prof Ridwan. Pak Prof, ini kalau kita melihat kasus di Jawa dan Bali yang semakin tinggi dan sudah menerapkan PPKM ya. Baik, silahkan dilanjut. Ya, kita berharap warga-warga juga ikut membuka pikiran dan bukan hanya membuka pintu rumahnya, tapi membuka pikiran bahwa ini menjadi konsen kita sama-sama untuk memerangi COVID-19 di Kota Makassar, seperti itu. Karena muaranya adalah bagaimana mendorong habit yang sehat di wilayah-wilayah yang ada di Kota Makassar, sehingga orang pakai masker, orang taat protokol kesehatan itu karena kesadaran kita masing-masing, bukan karena ada aturan PPKM dan sebagainya, tapi sudah menjadi habit. Dan saya pikir untuk sampai ke habit itu, nah semua elemen harus sadar dan baik. Nah, Pak Prof Ridwan, apakah saat ini dengan angka kasus 327 ini haruskah dilakukan PPKM, Pak Prof Ridwan, seperti di Jawa dan Bali? Jadi untuk melaksanakan PPKM mikro itu ada kriterianya. Untuk masuk sampai pada level Jawa Bali itu belum. Sulawesi Selatan belum sampai di angka tersebut. Karena ada pengguna tempat tidur sudah di atas 60 sampai 70% baru bisa masuk situ. Posisi kita untuk Sulawesi Selatan kan bornya masih di bawah 30% ya. Jadi belum memenuhi kriteria untuk masuk ke PPKM mikro seperti Jawa Bali. Poin-poin yang penting harus dilakukan sekarang adalah pada deteksi dini, pengendalian pandemi di sektor hulu. Kemudian maksud saya sektor hulu itu adalah bagaimana meningkatkan partisipasi warga pada protokol kesehatan yang lebih ketat. Karena itu memang yang menjadi poin sekarang ini adalah rendahnya partisipasi pada tingkat institusi. Ya, maksud saya di sektor perkantoran itu sekarang hampir tidak ada lagi pelaksanaan ketersediaan sarana prasarana protokol kesehatan ya. Misalnya cuci tangan tidak mulai terabaikan. Nah, itu yang menjadi poin penting yang perlu ditangani juga, karena sekarang banyak perkantoran baik BUMN, sektor pemerintah sendiri itu sudah tidak terpenuhi dengan maksimal ya. Kemudian masker. Mohon maaf, saya tidak pakai masker. Saya sedang di rumah ini ya. Jadi saya biasanya kalau keluar pasti pakai masker ya. Jadi mengapa ini penting? Masyarakat kita ini sangat paternalistis, sangat melihat contoh ya. Jadi karena itu keteladanan dari pemimpin itu sangat penting. Siapa saja yang merasa tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama itu harus memberikan contoh kepada warganya untuk bahwa dia adalah panutan dalam pengendalian dalam protokol kesehatan. Ya, itu jadi ini belum saatnya kita melakukan PPKM seperti itu. Belum. Nah. Ya. Janganlah Pak. Beberapa pekan, Mbak. Tunggu aja. Ini kan sekarang sudah kasus yang ada 300, Mbak. Situasi itu untuk Sulsel akan masuk ke situasi itu kalau kasusnya. Tapi ini potensinya bisa seperti itu ya, Pak Prof Ridwan. Jadi
Potensi itu akan terjadi kalau kita tidak melakukan upaya-upaya masif, sistematik ya. Ini poinnya sekarang. Jadi intervensi yang terukur, yang sistematik, yang bersifat masif itu harus berjalan ya, terutama dalam pengendalian kemunculnya kasus baru. Ya, jadi ini harus bagaimana mengendalikan munculnya kasus baru, di tracing. Ya, di pelacakan kasus itu. Kalau tidak berjalan kasus, Nah, kasus tapi baru akan bermunculan. apakah pembatasan di pintu-pintu masuk juga ini perlu dilakukan saat ini, Pak Prof. Ridwan? Iya, salah satu pilar pengendalian pandemi itu adalah pelaksanaan surveillance atau pembatasan juga di wilayah masuk, entry ya, baik di bandara, pelabuhan maupun daerah-daerah perbatasan. Kalau itu dibiarkan tanpa ada pengawasan, maka lalu lintas kasus juga akan masuk ya, seperti itu. Karena itu juga harus menjadi catatan sekarang ini kalau provinsi lain di Jawa Bali melakukan lockdown atau PPKM mikro darurat, maka Sulawesi Selatan sekarang mestinya lebih aware bahwa banyak potensi terjadinya migrasi kasus dari Pulau Jawa Bali masuk Makassar. Itu tidak menutup kemungkinan, karena itu semua penerbangan dari Pulau Jawa Bali harus segera Iya, nah ini termonitor secara tim khusus. Makassar Recovery Begitu, ini Mbak. juga apakah sudah memikirkan untuk kembali menutup beberapa pintu-pintu masuk dari Makassar menuju Makassar dan beberapa pintu-pintu bandara dan juga pelabuhan, Mbak Heni? Ya, saya pikir beberapa pekan yang lalu Bapak Wali Kota sendiri telah menggagas bahwa kita perlu melakukan double screening bagi para pendatang yang masuk di Kota Makassar. Tetapi saya pikir ini tidak bisa berjalan hanya pada wilayah pemerintah kota saja. Kita butuh support system dari semua stakeholder yang ada, termasuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian otoritas-otoritas bandara, terminal maupun pelabuhan yang memiliki otoritas terhadap itu. Bagaimana men-screening kembali atau double screening para pendatang yang masuk ke wilayah Makassar, saya pikir itu menjadi sesuatu yang sangat penting dilakukan untuk menekan penyebaran, apalagi ada varian baru yang disinyalir cepat menyebar. Saya pikir langkah-langkah antisipasi dini termasuk bagaimana mengkanter para pendatang yang masuk ke Kota Makassar itu penting untuk dilakukan ya. Tapi sekali lagi kita membutuhkan kerjasama dari banyak pihak, termasuk pemerintah provinsi sendiri bagaimana melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Makassar. Saya ke Anda pendengar yang ingin bergabung di 0821 3333 9440 dan kami informasikan untuk Anda yang menyaksikan secara live di YouTube di link RRI Makassar dan juga di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Nah, Pak Prof. Ridwan Amiruddin, ini banyak yang berharap dan mungkin banyak yang bertanya seperti ini. Pandemi itu sebenarnya bertahan berapa lama sih, Pak Prof? Apakah pandemi ini akan kita rasakan ya sampai dunia ini kiamat, atau mungkin dalam waktu dekat juga bisa saja berakhir seperti itu. Nah, apa dan siapa sih yang sebenarnya bisa mengumumkan bahwa pandemi ini bisa berakhir gitu? Ada ilmunya ya? Ada ilmunya, Mbak. Jadi ya ini ada ilmunya, ada sekolahnya ini, Mbak. Jadi dalam teori perluasan wabah itu ada yang disebut dengan pandemik, ada endemik, dan ada epidemik, begitu ya. Ada tiga ini kategorinya. Yang pertama pandemi itu adalah level tinggi. Jadi sedikit penjelasan sedikit, Mbak ya. Pandemik itu artinya satu penyakit yang telah meluas melewati beberapa kawasan ya. Kalau COVID ini dalam waktu 1 tahun kan sudah menyentuh 162 negara. Bahkan sekarang dengan varian barunya sudah ada di 60 negara. Jadi itu pandeminya sudah luar biasa sekali. Pandemi seperti COVID ini itu adalah pandemi siklus 100 tahun dari flu Spanyol. Jadi pandemi ini ada siklusnya, Mbak. Ada 10 tahunan, ada 100 tahunan. Kebetulan kita ini mendapatkan siklus, ini kayak siklus haid begitu ya. Jadi ini pandemiknya ada siklus 100 tahun dari flu Spanyol. Kemudian tadi kategorinya adalah ada epidemik. Epidemi itu artinya situasi penyakit yang meningkat secara tajam tetapi belum masuk kategori pandemi. Kemudian ada endemik. Endemik itu adalah situasi penyakit di mana penyakit itu menetap. Nah, ini yang akan terjadi.
Jadi COVID-19 ini statusnya akan berubah dari pandemi Endemik, turun ya. menjadi epidemi, Baik. menjadi endemik, artinya selalu ada. Endemi itu artinya selalu ada. Mengapa dia selalu ada? Yang pertama ada beberapa syaratnya. Artinya ada hostnya, ada tempat tinggalnya ya. Nah, tempat tinggalnya untuk COVID ini kan dia beredar pada setiap orang yang terkonfirmasi. Bisa pada orang sehat, bisa pada orang sakit, seperti flu biasa. Seperti yang akan dilakukan oleh Singapura ya, dia akan meningkatkan atau mengubah status pandemi COVID menjadi endemik. Artinya COVID-19 ini ada sepanjang masa. Yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki status kesehatan imunitas setiap orang. Kemudian mengontrol faktor lingkungan, menyiapkan layanan kesehatannya. Mengapa dia Singapura berani menempatkan misalnya COVID dalam status endemik? Yang pertama karena jumlah populasinya lebih kecil, kapasitas ketahanan layanannya sangat bagus, budgeting finansialnya sangat bagus, kemudian dia mampu mengontrol ya pergerakan populasinya. Jadi bagaimana Singapura ada kasus baru, varian baru masuk, dia mampu mengontrol varian baru itu sudah sampai di mana. Kita belum bisa sampai di situ, Mbak. Jadi kita harus hati-hati, tiba-tiba mau mengubah status pandemi COVID di Sulsel menjadi endemik saja deh. Oh, itu harus hati-hati, Pak, bisa terpapar jadi kita ini. kalau seperti itu ya, Anda membandingkan Singapura dengan Indonesia, Pak Prof Ridwan. Berarti kita ini bisa saja tidak lepas dari status pandemi, Pak Prof Ridwan. Oke, ada syarat untuk lepas dari status ini. Syaratnya itu oleh WHO dijelaskan, Mbak. 3 pekan berturut-turut kasusnya positivity rate-nya di bawah 5%, maka terkendali pandeminya. Itu saja yang harus dipenuhi sekarang, Mbak. Jadi mestinya kita diskusi nih, saya diskusi dengan Mbak Heni. Mungkin undang saya di diskusi Pak Jalebar. Jadi kalau 5% udah turun ini sudah endemik ya. Umumkan secara cepat loh. Ini tantangan dari iya betul, jadi dia terkendali pandemi Sulsel atau Makassar kalau positivity rate-nya di bawah 5%, bisa digaransi, baik. Berturut-turut bisa digaransi deh. Tantangan loh ini Mbak ini, jadi iya betul. Yang kedua adalah meningkatkan cakupan vaksinasinya di atas 70%. Nah, kalau vaksinasinya terbentuk 70% seluruh komunitas 1 juta penduduk Makassar, maka itu akan membentuk kekebalan kelompok. Dengan terbentuknya kekebalan kelompok itu akan memberi kontribusi terhadap. Nah ini saya akhirnya optimis bahwa insya Allah pandemik ini segera berakhir. Dengan harus optimis ya. Harus optimis, Pak. Kalau RRI harus optimis ya, karena ternyata sebenarnya solusinya ya gampang. Berarti kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik. Sederhana. Ini persoalan sederhana, ini persoalan adherensi, persoalan kepatuhan, Mbak. Baik, jadi sepakat loh pendengar ya. Pendengar yang saat ini berada bersama dengan kami saat ini, jadi harus meningkatkan kepatuhan. Ini sangat sederhana disampaikan oleh Pak Prof. Jadi kalau udah 5% ini kasus yang ditemukan, terus 70% ini udah divaksin ya. Nah, kita keluar dari pandemik. Mudah-mudahan seperti itu. Insya Allah. Betul, ini langkah-langkah yang sederhana, Mbak, ya, menyelesaikannya dulu. Jadi bukan kalau menambah tempat tidur, Pak, itu namanya menakuti ya. Saya kalau oh betul, jangan menambah tempat tidur, Mbak. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana meningkatkan cakupan penggunaan masker, penggunaan vaksinasi itu. Jadi sekarang bagaimana Kota Makassar, kalau saya mau vaksin, saya pergi ke outletnya BNI saja deh, atau ke Alfamart untuk mendapatkan vaksin. Baik. Nah, Mbak Heni silahkan menanggapi ini, Mbak Heni. Nah, 70% vaksinasi yang harus dilakukan ya. Nah, ini apakah sudah mencapai target, Mbak Heni? Baru 20% ya. Ini baru 20%, Mbak. Baik, silahkan. Belum sampai, Mbak, ya. Tapi alhamdulillah antusiasme warga Kota Makassar untuk kegiatan vaksinasi saya pikir cukup tinggi ya. Banyak juga pihak-pihak swasta yang melakukan kegiatan-kegiatan vaksinasi, dan per 1 Juli dibuka serentak di semua puskesmas dan balai kesehatan di Kota Makassar. Kegiatan vaksin, jadi siapapun itu tanpa terkecuali masyarakat Kota Makassar bisa mendatangi puskesmas terdekat, cukup membawa KTP untuk mendapatkan vaksinasi.
seperti itu. Jadi Baik. tidak ada Saya ini lagi untuk saya tidak ada ternyata vaksin. bersemangat gitu. Ternyata pandemi ini bisa berakhir ya dan beralih status menjadi endemik. Meskipun virus corona ini tetap ada di Indonesia. Nah, ini berbicara mengenai hal ini Pak Prof Ridwan. Ketika ini kita sudah berada di fase endemik ya. Insya Allah seperti itu Pak Prof Ridwan. Apakah kita ini masih tetap untuk mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker dan juga menjaga jarak? Nah ini seperti apa? Ya. Ya, jadi dalam teori penularan penyakit, COVID-19 ini kan menular melalui 3 entry point-nya, Mbak. Mode transmisinya melalui mulut, melalui hidung dan konjungtif atau mata. Jadi cukup menggunakan masker, terhenti penularan gitu, Mbak. Menjaga jarak itu supaya aerotransmisinya atau transmisi melalui udaranya bisa terkendali, dan sering-sering mencuci tangan. Mengapa mencuci tangan? Baik. Hampir semua kita ini Kaki ya? aja menggunakan tangan, Mbak. Belum pernah menggunakan Baik. kaki, menyentuh aja. Jadi Baik. cuci tangan Ya, saja, saya nggak break usah dulu cuci ya. kaki Kita gitu. dengarkan dulu lagu dari Trio Labels dengan Jerat-Jerat Cinta untuk bersama dengan Anda. Yang lain silahkan bisa juga melalui WA untuk bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini ya. Kita berharap tentunya pandemi COVID-19 segera berakhir di bumi Indonesia. Era tahun 80-an. Nah, mudah-mudahan tentunya di pagi hari ini bisa membangkitkan suasana Anda ya. Masih bermalas-malasan, udah jam 10 ya. Harus semangat pagi hari ini, jangan bermalas-malasan ya. Nah, kalaupun misalnya masih ada yang malas, berarti rezekinya udah dipatuk sama ayam ya. Ya, baik, mendengar Jerat-Jerat Cinta saya hadirkan dari Trio Labels menemani Anda di Dialog Lintas Makassar pagi ya. Kalau lintas informasi Sulsel nanti jam 1 hari Senin ya. Baik, pendengar. Nah, kembali kita bersama dengan Prof Ridwan Amiruddin, epidemiolog Universitas Hasanuddin dan tim epidemiolog dari Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga bersama Ibu Heni Handayani, juru bicara Makassar Recovery. Baik Pak Prof, untuk 5 menit waktu kita ke depan ini closing statement Anda, silakan Pak Prof Ridwan Amiruddin. Ya, baik. Kepada seluruh warga Sulawesi Selatan, menyikapi situasi yang berkembang secara nasional sekarang, di mana PPK mikro darurat yang diberlakukan di Pulau Jawa Bali itu adalah warning yang sangat perlu mendapatkan concern bagi kita semua, terutama bagi kepala pemerintah ya, Pemda provinsi, bahwa situasi Jawa Bali itu bisa menular ya, menyebar ke pulau-pulau lain. Mengapa? Sifatnya pandemi ini eskalasinya mengalami sangat dinamis ya, sangat dinamis. Naik turunnya jumlah kasus kita sangat ditentukan oleh intervensi yang bersifat kumulatif. Intervensi yang kumulatif itu mulai intervensi yang berbasis di hulu dengan 3M, 3T-nya itu program dasarnya, kemudian ditambah vaksinasi. Dan yang paling penting adalah komitmen pemerintah, ya, Kota Makassar dan seluruh kabupaten kota di Sulsel untuk bersama-sama meningkatkan cakupan 3T-nya, itu tugas pemerintah. Tugasnya warga adalah di M-nya, ya, 3M atau 5M-nya begitu ya. Maskernya jangan ditinggal pada saat berinteraksi dengan orang lain, menjaga jarak, kemudian sering mencuci tangan, keluar kalau memang sangat penting, kemudian menghindari kerumunan. Ini sangat penting. Itu Mbak, supaya kita lebih meningkatkan disiplin, karena situasi ini, situasi COVID yang ada ini bisa kita kendalikan apabila yang pertama kita ada kemauan disiplin bersama, kepatuhan bersama terhadap aturan-aturan yang telah ditegakkan, yang telah digariskan oleh pemerintah. Prinsip dasarnya di situ ya. Jadi kemauan bersama ini menjadi penting, tanggung jawab sosial ini menjadi sangat penting. Jangan terlalu egois dengan tidak mau menggunakan masker, bahkan menganggap tidak ada COVID. Itu adalah antisosial ya. Jadi jangan menjadi masyarakat antisosial pada situasi seperti ini, karena korban sudah berjatuhan ya. Kita sudah punya kasus di Indonesia sudah lebih 2 juta, yang meninggal sudah ribuan. Jadi apalagi yang diragukan bahwa COVID ini tidak ada gitu ya. Ini adalah tanggung jawab bersama kita untuk keluar dari krisis ini. Mari kita mengambil peran terbaik kita.
menyelamatkan diri sendiri, keluarga, Baik. masyarakat kita. Baik, dan terima Sulawesi kasih Pak Selatan Prof. dan Amiruddin Indonesia. atas waktunya bersama dengan Terima kasih, RRI di Dialog Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini. Dan silakan Ibu Hendy Handayani sebagai closing statement Anda, silakan. Ya, terima kasih Pak Prof, sharing ilmunya yang sangat bermanfaat untuk semua pendengar Pro RRI 1 Makassar, kemudian seluruh warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan, semua yang mendengar siaran ini. Saya pikir yang paling penting yang selalu kita tekankan adalah bagaimana untuk tidak bosan-bosannya dan tidak lelah-lelahnya untuk patuh terhadap protokol kesehatan, karena ini menyangkut untuk keselamatan kita semua, keselamatan diri kita sendiri, keluarga kita, teman-teman kita, dan lingkungan kita. Saya pikir saya selalu mengatakan bahwa perasaan bahwa kita aman-aman saja, baik-baik saja itu sangat baik dan positif, tetapi akan menjadi tidak baik dan kontraproduktif kalau itu membuat kita abai dan lengah untuk tidak mematuhi protokol kesehatan. Kemudian untuk semua warga Kota Makassar yang belum mendapatkan vaksin bisa mendatangi puskesmas atau tempat-tempat kegiatan vaksin untuk mendapatkan vaksinasi. Mudah-mudahan herd immunity bisa kita wujudkan sama-sama. Kita bekerja sama untuk melawan pandemi COVID-19. Kemudian yang terakhir, program Makassar Recover menjadi sebuah bentuk kepedulian dan wujud cinta pemerintah Kota Makassar terhadap semua warganya tanpa terkecuali. Mari kita dukung sama-sama program baik ini dengan membuka pikiran dan hati kita untuk melakukan kerjasama yang baik sehingga kita bisa menekan laju. Baik, terima kasih Bu Hendy Handayani atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Pak Prof. Ridwan Amiruddin, terima kasih. Ya, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ya disiplin dan kepatuhan, dan kita harus memiliki rasa tanggung jawab sosial ya. Jangan bersikap antisosial untuk menyelamatkan diri kita, ya, keluarga dan orang lain. Saya Dani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.